Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, terutama seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah. Lebih awal, saya harus memperkenalkan siapa diri saya. Saya Pastor Juvensius TKG Projo, Imam Diocesan Keuskupan Timika. Saya bertugas sebagai pastor paroki dalam gereja, pastor paroki Bumi Wonorejo, Nabire. Saat ini saya diperhadapkan dengan satu pertanyaan, yaitu kenapa Gereja Katolik telah membekukan rekomendasi yang diberikan oleh Keuskupan Timika kepada beberapa umat untuk ikut seleksi anggota MRP Pokja Agama. Ini pertanyaan yang bagus bagi saya. Memang benar bahwa Gereja Katolik, Agama Katolik Keuskupan Timika telah membekukan rekomendasi yang pernah dikasih baik oleh administrator sebagai pimpinan tertinggi Keuskupan Timika dan juga pastor-pastor dekan di 6 dekanat dan juga pastor-pastor paroki. Itu semua telah bekukan sejak tanggal 17 Mei 2023. Setelah mengikuti pembagian kursi kuota agama. Dan saat itu Katolik mendapatkan 2 kursi. Karena itu Gereja Katolik ambil sikap. Gereja Katolik Keuskupan Timika ambil sikap untuk membekukan rekomendasi itu. Adapun alasan-alasan mengapa Gereja Katolik Keuskupan Timika membekukan rekomendasi itu. Alasan yang pertama itu adalah di negara Republik ini ada 6 agama yang diakui. Namun dalam Pergub nomor 9 tentang MRP untuk Provinsi Papua Tengah tidak ada pasal yang menjelaskan tentang agama, pasal yang menjelaskan tentang lembaga keagamaan, yaitu pasal 23. Dengan sengaja menghapusnya. Mengapa saya katakan telah menghapus? Dengan sengaja telah menghapus pasal itu. Karena pasal 23 dan pasal 24 itu dalam satu lembaran Pergub itu. Tapi dari 22 lompat ke 24. Itu sehingga saya katakan itu dengan sengaja mereka menghapusnya. Supaya saya tidak tahu alasannya kenapa itu. Tapi kalau dilihat dari proses yang kemarin terjadi untuk pembagian kursi kuota agama itu,
ya untuk mengambil semua kursi itu untuk gereja tertentu, agama tertentu, sehingga itu sangat merugikan gereja agama yang lain. Itu poin pertama, alasan pertama kenapa gereja Katolik membekukan rekomendasi itu. Alasan yang kedua itu dalam proses perekrutan anggota MRP, khususnya Pokja Agama, gereja Katolik, agama Katolik itu disamakan, bahkan dianggap satu bagian dari agama Kristen Protestan. Bahkan disamakan salah satu denominasi dari agama Kristen. Maka itu lebih bagus gereja Katolik harus menarik diri dari MRP untuk periode ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, alasan ketiga kenapa gereja Katolik membekukannya. Itu gereja Katolik, agama Katolik, pimpinan tertinggi pernah mengirim surat nota keberatan. Nota keberatan itu di dalamnya muat tentang kenapa agama Katolik mendapatkan 2 kursi saja dari 14 kursi yang tersedia untuk Pokja Agama. Dan saat tanggal 15 itu, saya ikut pemaparan data dan pembagian kursi. Saya telah sampaikan, pimpinan saya di keuskupan itu melalui surat nota keberatan ini, dia mau saya agama, bukan gereja, bukan juga denominasi. Sehingga saya punya hak untuk mendapatkan 6 kursi. Kalau tidak, 7 kursi. Itu tetapi tidak diindahkan oleh pansel. Sehingga saat itu saya wall out. Karena tidak diindahkan. Malah mau kasih 3. Sehingga saya wall out. Setelah saya wall out, dapat 2. Sangat tidak masuk akal. Awalnya sudah dapat 2. Sudah kasih nota keberatan, sudah kirim surat nota keberatan. Dapat 2 lagi. Saat itulah keuskupan mengirim surat pembekuan rekomendasi ini. Tapi selama ini saya yang tahan. Mungkin ada hal baik datang dari pengambil kebijakan di provinsi baru ini. Tapi itu pun tidak jadi. Sehingga kami ambil inisiatif untuk audiensi dengan Ibu Gubernur, Ibu PJ Gubernur. Dan Ibu PJ Gubernur sudah kami sampaikan semua hal yang kami rasa menjadi masalah dalam proses seleksi penetapan calon anggota MRP itu. Kami sampaikan keluar dari ruang audiensi, besoknya ditetapkan juga 2 itu untuk Katolik.
Maka masuk akal lah kalau gereja Katolik mengirim surat pembekuan ini. Itu alasan-alasan kenapa gereja Katolik, agama Katolik membekukan surat-surat rekomendasi yang pernah dikasih untuk mengikuti seleksi MRP Pokja Agama untuk Papua Tengah ini. Mungkin itu yang saya bisa menjawab pertanyaan pertama tadi, mengapa gereja Katolik membekukan surat rekomendasi ini. Kalau mungkin ada pertanyaan lain, kalau bisa kasih pertanyaan supaya saya bisa menjawabnya. Ada informasi, ada umat Katolik di luar sana yang sedang merekrut melalui KTP lah, melalui kombas-kombas lah, melalui jalur sendiri mengenai agama ini. Mungkin tanggapan dari pastor sendiri bagaimana terkait dengan ada isu di luar yang mengatakan mereka ambil dukungan dari kombas dan lain-lain. Pertanyaan sangat bagus, dan itu menyangkut pertanyaan ini. Tadi juga saya ditelepon oleh umat bahwa memang benar ada umat yang mencari dukungan di kombas-kombas dari rumah ke rumah. Itu benar. Tapi umat semua harus perlu ketahui bahwa yang berhak memberikan rekomendasi untuk MRP Pokja Agama adalah uskup, pimpinan tertinggi keuskupan. Di luar dari itu, kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencari dukungan hanya demi kepentingan jabatan, hanya demi kepentingan dirinya sendiri, dengan memakai nama gereja, semua itu bagi saya itu ilegal. Jadi kalau kepada umat diminta KTP atau dukungan, jangan pernah kasih. Kalau pihak-pihak tertentu yang meminta dukungan atau meminta kartu KTP, sekalipun itu ketua dewan paroki, sekalipun itu umat jangan pernah kasih. Dan bagi kami keuskupan, jika ada orang, ada umat yang mencari dukungan itu, berarti itu ilegal. Karena kami keuskupan Timika tetap pada komitmen bahwa semua rekomendasi kami sudah bekukan. Sejak saya wawancara ini, sejak surat pembekuan dari keuskupan ini sampai di alamatnya. Saat itu juga rekomendasi-rekomendasi telah beku, tidak berfungsi lagi. Sehingga ke depan kalau kami ketahui bahwa pimpinan Provinsi Papua Tengah ini tanpa dengan mengabaikan kami punya surat pembekuan ini, lalu melantik beberapa umat Katolik mewakili agama Katolik, nanti kami akan minta pertanggungjawaban kepada orang yang melantik, baik itu Ibu PJ, Gubernur, maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Kami akan minta pertanggungjawaban. Apa masalahnya?
Kenapa? Kami sudah kirim surat pembekuan, tapi kenapa dilantik? Dengan mengatakan ini perwakilan dari Katolik. Ya sebagai warga negara silakan saja. Tapi perwakilan Katolik itu yang tidak. Karena semua rekomendasi sudah beku. Tidak berfungsi lagi, tidak dipakai lagi. Itu. Sejak surat ini ada di tangan Ibu PJ maupun Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pihak-pihak yang terkait. Ya, itu yang saya bisa tambahkan dari pertanyaan tadi. Pemberlakuan ini apakah di masa periode MRP di awal ini saja atau nanti berlaku untuk berikutnya lagi surat pembekuan ini? Bisa diperjelas atau dipertegas? Dalam surat ini dengan tegas mengatakan bahwa pembekuan rekomendasi itu untuk periode 2023-2028 saja. Bukan untuk selanjutnya lagi, tidak. Hanya periode kali ini. Mengapa? Karena yang tadi alasannya, yaitu kami agama. Kok dia samakan, bahkan dianggap satu bagian dari agama tertentu, yaitu Kristen Protestan. Itu. Kami agama. Kenapa kami tidak dapat selayaknya kami dapat, yaitu 7 atas nama keadilan atau 6. Itu sehingga ya untuk periode ini Gereja Katolik semua rekomendasi dibekukan dan Gereja Katolik menarik diri dari keanggotaan MRP periode ini. Dan dengan ini bukan berarti kami menolak segala kebijakan pemerintah, bukan juga menolak kehadiran provinsi ini, tidak. Kami hanya menarik diri dari MRP Pokja Agama ini. Karena dalam proses perekrutan sungguh tidak menunjukkan keadilan, kebenaran di atas tanah ini. Ini provinsi baru. Provinsi baru haruslah meletakkan dasar berdasarkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Tapi ini tidak kami lihat. Itu sehingga kami harus keluar, menarik diri dari MRP ini untuk periode ini. Bagaimana langkah Gereja Katolik setelah membekukan bursa pencalonan MRP melalui jalur Pokja Agama ini? Apa langkah yang akan diambil? Misalnya apakah dari pihak agama Katolik akan melakukan sensus ulang atau seperti apa untuk kali berikutnya? Atau seperti apa sikap dari gereja? Ini pertanyaan yang benar, pertanyaan yang baik, yaitu sebenarnya kemarin ada 3 kriteria yang ditentukan oleh Pansel untuk perekrutan anggota MRP Pokja Agama, yaitu jumlah OAP 70% ke atas, lama pelayanan yaitu 50 tahun ke atas, penyebaran 4 kabupaten ke atas.
Gereja Katolik sudah memenuhi 3 ini. Tapi dalam pembagian kursi, Gereja Katolik dapat 2. Itu hanya kriteria yang pertama, yaitu jumlah OAP. 2 yang lain diabaikan. Sebenarnya dari 2 itu dapat 2-2. Akhirnya jadi 6 gereja agama Katolik. Tapi 2 itu diabaikan. Itu. Mereka yang tentukan, bukan kami yang tentukan. Mereka yang tentukan. Tapi 2 itu diabaikan. 2 itu punya poin untuk agama Katolik di mana? Itu sehingga kami minta 6, tapi tidak diindahkan juga. Itu 3 kriteria yang ditentukan. Lalu apa langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya yaitu nanti kami akan tunggu pelantikan anggota MRP yang ditetapkan oleh pansel. Kalau kami ketahui bahwa ada anggota MRP Pokja Agama mewakili agama Katolik, itu baru kami akan minta pertanggungjawaban. Itu langkah yang kami akan tempuh. Kami minta pertanggungjawaban kepada orang yang melantik dan juga kepada orang yang menetapkannya. Ada masalahnya apa? Melalui jalur hukum, kami juga akan persiapkan pengacara untuk mengantisipasi jangan sampai ada anggota umat kami yang mewakili agama Katolik dilantik. Itu. Jadi dengan ini tidak perlulah. Ya, sebagai warga negara silakan saja lantik. Tapi jangan mewakili Katolik. Itu yang pertama. Lalu langkah yang selanjutnya untuk periode berikutnya. Itu ya Gereja Katolik Keuskupan Timika sebagai bagian dari warga masyarakat Provinsi Papua Tengah, pasti kami juga akan mempersiapkan data umat, data jemaat. Karena yang kemarin itu yang kami jual dari awal itu memang itu data yang belum lengkap. Gitu. Belum lengkap sehingga nanti selanjutnya itu kami akan mempersiapkannya untuk data umat. Lalu bagaimana dengan dua kursi untuk agama Katolik? Kami kembalikan kepada pansel dan juga kepada Ibu Gub. Silakan mau kasih kepada siapa? Karena rekomendasi 2 kursi itu kami sudah bekukan. Kami sudah menarik diri. Jadi silakan mau kasih kepada siapa? Itu. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Lalu sekali lagi saya tegaskan bahwa Gereja Katolik Keuskupan Timika dengan mengeluarkan surat pembekuan ini, surat pembekuan nomor 93 Kuria Keuskupan Timika /2023 /1.1.2 ini perihal surat pembekuan rekomendasi MRP Pokja Agama di Provinsi Papua Tengah.
Dengan ini berarti semua rekomendasi Katolik punya telah beku, tidak berlaku. Dengan demikian, Gereja Katolik bukan menolak semua kebijakan, baik kebijakan dari provinsi maupun dari pusat, tetapi dengan kami sangat menghargai, menghormati segala kebijakan, segala program yang dijalankan oleh pemerintah di Provinsi Papua Tengah ini. Hanya kami menarik diri dari anggota MRP Pokja Agama di Papua Tengah ini. Sekian dan terima kasih. Kita semua diberkati oleh Tuhan.